Setelah sekian lama, akhirnya aku perjalanan ke luar negeri nih, yaitu menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, untuk di perjalanan kali ini, aku mencoba naik maskapai Malaysia Airlines, teman-teman. Serta trip kali ini aku bersama anak dan istri. Nah, kira-kira gimana ya keseruan perjalanan kali ini? Simak video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Irfan Alfian. Saat ini aku lagi berada di Bandara Internasional Juanda. Tepatnya ini di Sidoarjo ya. Jadi Bandara Juanda ini hampir memasuki perbatasan antara Surabaya dengan Sidoarjo. Dan kali ini aku mau melakukan flight dari Surabaya menuju ke Malaysia, yaitu bersama maskapai Malaysia Airlines. Terus juga saat ini aku lagi ngantri ya teman. Ini panjang banget lihat. Ini di sini aku udah sekitar 10 menit ya. Karena check-in apa ya? Tempat check-innya cuma ada satu aja ya teman. Jadi lama banget, antrinya ini panjang. Selain itu juga untuk trip kali ini aku nggak sendiri ya teman, bersama istri sama anakku. Dadah dulu dong. Dadah dek. Dek. Dadah. Iya, kali ini aku nggak nge-trip sendiri. Family trip. Sebenarnya masih ada keluargaku lagi ya, tapi mereka semua nyusul besok flight dari Bali teman. Jadi ini aku pergi duluan ya, biar lebih lama ya di Malaysia. Ya udah teman, ini nunggu antri dulu ya. Untuk keseruannya naik Malaysia Airlines, tonton terus video ini sampai habis, oke? Nah ini dia teman, aku lagi nunggu antri untuk bagasi ya, karena bagasi kali ini cukup banyak ya. Melihat bersama keluarga nih tuh, sebenarnya ada strollernya nih. Terus koper ini yang sedang satu, besar satu, tas bayi sama stroller nih. Ini sekarang sudah menunjukkan pukul jam 2:05 ya. Untuk flightnya sendiri ini sebenarnya masih jam 15:50. Tapi memang harus prepare atau datang sebelumnya itu lebih awal karena kan ini keberangkatan internasional ya. Jadi ngelewatin imigrasi yang biasanya itu memakan waktu lumayan ya teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Tuh istri sama anakku lagi main-main. Untuk terminal sendiri nih teman-teman ya. Jadi di Surabaya penerbangan internasional itu dari terminal 2 ya, bukan dari terminal 1. Itu teman-teman ingat, penerbangan internasional dari Surabaya itu dari terminal 2, bukan terminal 1. Dan ini counter check-innya seperti ini ya. Nah, sekedar informasi ya teman-teman ya, untuk flight internasional ini yang harus diperhatikan yaitu bagasinya ya. Karena kalau kalian inputnya salah atau nggak sesuai, itu bisa bengkak di akhir untuk biayanya. Dan kenapa kok aku milih Malaysia Airlines? Malaysia Airlines ini free bagasi 25 kg per pax atau per orang. 25 kg per orang. Sedangkan kalau maskapai lain itu belum tentu teman dapat free bagasi. Jadi teman-teman sekalian jangan sampai terkecoh dengan harga murah tapi tanpa bagasi, itu yang bisa membahayakan ke biayanya, bengkak di akhir ya. Nah, untuk Malaysia Airlines ini dari Surabaya menuju ke Malaysia
per orangnya itu kena di harga 1.700.000 teman. Itu udah termasuk bagasi 25 kilo sama dapat makan teman. Wah, makanya nih nggak salah nih pilih Malaysia Airlines. Kemarin tuh aku sempat ngecek tiket teman di aplikasi Traveloka. Jadi untuk maskapai AirAsia itu memang lebih murah ya, sekitar 1 juta. Tapi setelah di input bagasinya dan lain-lain deh, tiba-tiba tembus harga itu bisa 2 juta teman. Wah, ya, untungnya Malaysia masih harga segitu, jadi kita putuskan pilih Malaysia Airlines aja ya. Ya ini juga first time naik Malaysia Airlines. Biasanya kan cuma naik Batik, Lion, Citylink. Nah, kali ini naik Malaysia Airlines. Dan ini udah mau check in dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya. Yang adek, dadah. Kita mau naik pesawat deh. Oh iya. Akhirnya dibuka 2 line ya nih untuk check-in. Nah ini kita mau check-in dulu teman. Semoga nggak ada hambatan. Yuk. Nah ini dia teman. Akhirnya selesai juga ya. Lancar semuanya. Kenapa? Bisa? Ini tiketnya ada 3. Tiketku, istriku sama anakku nih tuh. Lolos tanpa kendala, tinggal imigrasinya aja nih teman. Nih ada strollernya bisa naik ya. Tapi untuk stroller sendiri ini nanti infonya ada kayak klaim gitu nanti dipisahkan. Ini kita ngeliatin pemeriksaan dulu, kita matikan kamera dulu yuk. Oke teman, alhamdulillah akhirnya telah melewatin proses pengecekan sama imigrasi. Dan kita bertiga ini lancar teman, nggak ada kendala. Tapi tadi yang kalau aku lihat bagi teman-teman perempuan yang hijab itu jadi masuk kayak ada apa ya, kayak kapsul gitu ya nggak? Iya, kayak ruangan terus kepalanya jam. Tapi kan tadi di belakangmu ada mbak-mbak hijab juga masuk situ ya. Terus kan ada yang mbak-mbak nggak pakai hijab, Enggak. pas ya dia. Jadi kayak apa ya, lebih detail aja. Yang ngecek tadi juga cewek, jadi insya Allah aman lah. Kalau bocil kayak gini di atas stroller nggak apa-apa nih. Iya dek, dadah dulu, dadah. Dadah di sini. Ya udah, ini flightnya masih nunggu sejam ya. Masih nunggu sejam setengah. Kita cari makan dulu ya karena belum makan siang. Ini banyak stand ya sini nih. Nah, ini kita jalannya lumayan jauh sih teman-teman. Karena kalau menurut tiket itu kita berada di gate nomor 5. Sedangkan ini baru gate 2. Dan juga belum nemu tempat makan. Kita bertiga belum makan siang. Hah? Ini apa? Ini rumah makan. Ini kayak lounge deh. Maksudnya nyari yang biasa-biasa aja dulu gitu loh. Sabar, baru berangkat, irit ya. Nanti di Malaysia baru kita tuntaskan. Oh, ini kayak lounge. Menyenangkan perut istri. Itu banyak kok depan kok. Gak usah aneh. Adik nah, adik happy adik. Dek. Adik. Happy, lu. Kenapa itu? Tepuk tangannya. Mantap. Jalannya lumayan nih. Ini aku liatin nih jalannya. Adik. Oh iya, ada main. Wah. Jadi buat teman-teman yang bawa anak-anak nih, biar nggak pusing lagi rungsing, langsung aja bawa ke sini nih, ada area bermain teman-teman. Wih, di depan aku terparkir maskapai Jetstar nih teman-teman. Tuh, dulu aku pernah naik tapi waktu kecil. Ini pakai Airbus A320. Ya sama kayak Batik Air, Citylink, Superjet, pakai A320. Oh iya, untuk pesawat yang nanti aku naikin ini infonya pakai Boeing 737-800 ya. Jadi sama kayak Garuda Indonesia, kayak Lion Air, itu sama teman-teman. Ini makan mana? Sini aja nih.
Nggak ada lagi ya? Nggak tahu tuh apa tuh. Coba lihat dulu ya. Lihat. Oke teman, akhirnya kita putuskan buat makan di mini cafe Gloria Jeans ya. Ini tepat di depan gate 5. Dan untuk harganya sendiri ini ya maklum ya, karena bandara jadi lumayan pricey. Tadi aku mesennya itu apa ya? Ini tadi mesen club sandwich, nasi goreng, sama 2 iced tea large. Totalnya itu habis 206.000. Itu udah termasuk tax ya. Ya maklum sih, karena ini dalam bandara ya. Mungkin kalau di luar bisa lebih murah. Oke teman, alhamdulillah akhirnya selesai juga ya. Kita makan tadi ya di apa ya, Gloria Jeans. Ini ternyata Malaysia Airlines saya tuh di gate 4 ya. Jadi kita jalan sedikit ke depan. Dan depan itu juga. Dan terlihat dari sini para penumpang udah mulai antri tuh teman-teman. Wah, ini bocil sama nyonyang. Dan itu dia untuk pesawatnya teman. Jadi untuk pesawatnya sendiri ini kalau aku lihat-lihat bener ya, sesuai sama di tiket, pakai Boeing 737 seri 800. Dan ini agak pendek ya, karena yang agak panjang itu seri 900 ya, ER atau extra range. Sedangkan yang NG ini next generation. Nih, udah pada mulai naik. Mungkin kita akhir-akhir aja deh, karena ada baby sama stroller. Ada yang unik di sini ya teman-teman ya. Jadi untuk check-innya ini harus urut. Ini disebutkan sama petugasnya boarding nomor berapa, kursinya seat berapa ya. Misal nomor 3 nanti masuk. Kalau selain nomor 3 hold dulu di sebelah sini teman. Ini agak rame nih, kita geser dulu deh. Tuh ya, disebutin teman. Kan di situ deh. Nunggu situ. Oh ternyata ada boarding group teman. Ini kebetulan aku masuk yang nomor 6. Dah, kita urus dulu teman. Di depan ini untuk kelas bisnis ya teman, dengan konfigurasi 22 sama kayak Batik Air, Garuda Indonesia. Untuk pesawatnya kayak gini. Untuk ekonomi kayak gini nih tuh, dan jarak antar kakinya lumayan luas. Masih ngantri dulu guys. Ini dia teman, untuk di kursi Malaysia Airlines ya, masing-masing penumpang ekonomi kelas, jarak elektroniknya segini. Sebenarnya ini agak luas dikit, cuma tadi ada pelampung tambahan untuk anak bayi. Terus di sini juga ada meja, ada buku belanja mungkin, terus ada briefing card dari Malaysia Airlines. Ada buat ngecas juga, USB-A sama USB-C. Udah sih. Ke atas juga biasa ya, AC sama lampu baca ya.
Cuma yang keren ini, ada buat ngecas ya, sama seperti kalau penerbangan domestik itu pelita air ya. Selain pelita air nggak ada kayak gini loh. Ini ada kantong untuk muntah ini. Terus kalau anak kecil dapat sabuk. Tuh. Charging or using power bank throughout the flight is strictly prohibited. I repeat, charging or using power bank. This light will automatically come on when the battery is immersed in water. Blow this whistle to attract attention. Please take note of the luminous strip in an emergency evacuation. Follow this. Ini dia teman untuk pelayanan makan di dalam pesawat Malaysia Airlines. Jadi kita dapat 2 ya, karena 2 packs. Ini ada nasi padang chicken kalio dan satunya ini beef curry. Tuh, terus saya dapat air mineral, terus kacang manis. Ini apa ini? Sendok nih kayaknya. Sama ada kuenya nih. Ini agak susah pergerakan karena emang lumayan sempit teman-teman. Jadi kayak gini ya tampak dekatnya. Ya udah langsung kita eksekusi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Terminal 1. Kepada pelawat, selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Saya berada tempat duduk anda dan pasangkan tali geledah sehingga tanda isyarat tersebut dipadamkan. Berhati-hati masa buka ruang penyimpanan di atas, pastikan barangan anda telah diambil. Anda dibenarkan menggunakan peralatan elektronik mudah alih dengan perkhidmatan selular. Oke teman, alhamdulillah ini jam 18 lebih 40, tapi ditambah sejam untuk ke Malaysia. Ini kita sampai di Bandara Internasional KLIA. Alhamdulillah. Berarti setelah menunggu waktu berapa jam lagi? Ya, 30. Berapa? 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit ya? Ini persiapan turun semua teman. Mungkin untuk review atau experience naik ke Malaysia nanti setelah turun teman. Oke teman, ini setelah para penumpang turun semua, kita turun paling akhir karena kita bawa stroller sorry. Tuh di yang congkrain yang Loh. Ini kita lagi di Garuda Baratanya ini. Gelap banget ya. Wah, berarti ini harus nyeting jam dulu nih. Dek. Alhamdulillah. Tuntutan bagasi. Mana tuntutan bagasi? Kiri. Kiwo. Udah, kita naik eskalator jalan aja. Dek, gimana dek? Seru? Mantap. Gimana dek? Jalan-jalan. Nah, akhirnya ini nemu nih. Kita turun semua. Sumpah nih Bandara KLIA ini bingungin banget. Belok kiri ya. Jadi kok di sini tuh dibiasakan ya. Sebenarnya nggak di sini aja sih. Kalau di eskalator kayak gini ambil sebelah kiri, karena tuh sebelah kanan tuh jalur orang yang buru-buru atau orang cepet-cepet. Kalau nggak nanti kalian bakal ditegur. Oke teman-teman, jadi segera informasi kalau kalian ke Malaysia ini kalian harus ngurus dulu ya teman. Jadi ada kebijakan baru nih, kayak nginput gitu loh data pribadi, dan tadi itu banyak banget. Jadi harus sabar juga sih. Ini baru selesai 3 paspor ngurus. Yuk langsung aja kita ke sini. Nah, jadi kalau teman-teman bawa anak atau difabel atau lansia ini bisa masuk ke jalur priority ya. Nah, kalau yang sebelah sana itu jalur umum teman. Kok di sini jalur priority khusus ya untuk beberapa tadi itu ya. Anak kecil, ibu hamil, difabel, lansia. Nih, tapi antre juga. Mendingan ini daripada di sana. Nih, situasi dan kondisi di tempat imigrasi.
Akhirnya ya teman-teman ya, setelah mungkin setengah jam tadi ya ngurus imigrasi. Sebenarnya sih nggak ribet ya, cuma antrinya itu. Tapi beruntungnya itu kita masuk ke priority, jadi lumayan cepat ya dibanding yang lainnya. Ini sekarang kita mau ngambil bagasi, cuma sebelah mana? Yang mana ya? Nggak, maksudnya yang ini. Oh, nyari yang ininya tulisannya. Kita lagi mau ngambil bagasi. Sumpah jadi ini banget ya. Udah ribet sih tapi enak sih. Nggak ada tulisannya. Ini kita lagi bingung ya temen-temen ya. Jadi kan penerbangan kita itu tiba di Malaysia jam 19.30. Nah sedangkan di jadwal itu udah yang jam 20 ke atas temen. Jadi aku bingung ini di mana nih bagasi kita ya. Mungkin tanya dulu aja ya di pertanyaan bagasi ini. Di mana ya? Ini masih kita cari-cari dulu ya. Karena emang banyak banget emang untuk bagasi ini, pengambilan bagasi. Oh iya. Nanti aja ini besar banget ini. Bukan ini pak. Yang nanti yang sana aja kali ya. Bukannya itu. Oh iya sama lu ngambil ini nih. Sotoy. Hah? Lu. Nggak bisa yang. Kok bisa gini? Tak dorong adek Ini kita habis ambil kereta. Nah teman-teman, jadi barusan ini agak sedikit menghambat deh. Akhirnya kita ke Malaysia Airlines BG Service. Tadi langsung dibantu dan dikasih tahu. Setelah dihubungi dari tim Malaysia Airlines, ternyata koper kita itu udah dijejer rapih dekat kayak baggage claim gini. Pengambilan bagasi. Jadi udah ditata rapih gitu loh. Katanya atau infonya ini di baggage A. Iya, yang yang A pokoknya. Kayak gitu sih. Ini bocil tadi sempat ngerungsing ya waktu imigrasi karena lama banget. Akhirnya aku kasih video kucing aja dan udah aman lagi ya. Waduh. Akhirnya koper sudah diambil ya. Di baggage nomor A. Tadi kopernya sisa punya aku sama istri. Terus ada koper orang lain ya. Jadi tinggal 3 koper aja. Wah, jalannya lumayan jauh juga ini. Dan untuk pintu keluar ini sebelah kiri ya. Tuh. Kita lewat imigrasi lagi teman. Jadi matikan kamera dulu. Daripada nih ya. Apalagi di negara orang lain. Ini kita ke pintu keluar teman-teman. Alhamdulillah akhirnya sampai di Malaysia. Jadi sekarang kita mau nyari Grab atau taksi. Tapi kayak sih Grab sih, karena kalau dari teman-teman sih ini murah. Grab dari sini ke KL itu cuma 200 sampai 300 ribu ya. Tapi nggak tahu nih sebelah mana nih. Kita lihat dulu aja deh. Nah teman-teman, jadi setelah keliling-keliling ya, ini kan aku putuskan buat naik Grab Car. Dan menurut info tadi berada di lantai 1 ya teman-teman. Jadi naik lift turun ke lantai 1. Terus juga ternyata pesawat kali ini landingnya itu, kedatangannya di KLIA 1 ya, bukan KLIA 2. Makanya kok ngeliat bandara kayak asing gitu ya, belum pernah kesini gitu. Ternyata ini bandara KLIA yang lama teman-teman. Wah, ada habis keliling bingung, ini udah jam 9 lebih nih padahal nih. Ya udah, ini kita cari dulu nih Grab car di mana nih, atau bisa langsung nih. Karena kalau selisih dari
GrabCar dengan taksi itu selisih bisa 200 sampai 300 ribu teman. Tadi sempat tanya taksi ada itu 121 ringgit kalau dikonversikan seharga 450 ribu. Sedangkan kalau GrabCar itu 200 ribuan. Paling mentok ya 300 lah, itu kan masih oke lah gitu. Karena kan dari bandara sini ke kota Kuala Lumpur itu memakan waktu sekitar 45 menit ya. Kayak gitu sih. Nah ini kita nyari dulu nih teman-teman untuk GrabCar. Oh iya tuh, ada Grab nih, alhamdulillah. Ini Grab launch ya, ruang nunggu ya. Berarti kita pesan sendiri. Ini sekarang kita lagi nunggu Grab ya, karena barusan istriku itu mesen Grab dari aplikasi GrabCar. Sorry, dari aplikasi Grab. Udah bisa apa nih, salah fokus nih. Nah, jadi titik penjemputan di sini sesuai dengan tulisan ya. Ini aku lagi di luar, lagi mau ngepot dulu ya. Ya seharusnya boleh ya, karena yang nggak boleh merokok ya. Ini kan nggak meninggalkan bekas gitu ya. Situasi dan kondisi di sini. Menunggu sekitar setengah jam, akhirnya kita dapat Grab juga nih, menuju Kuala Lumpur. Dan mungkin sekian dulu untuk video perjalanan kali ini ya. Bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Serta jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuan supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku, oke? Bye-bye, see you on the next video.